Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Wahyudi di pertemuan ke-9, yaitu tentang perencanaan standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ada beberapa langkah-langkah penting dalam siklus hidup karyawan. Yang pertama ada perencanaan SDM, yaitu menentukan kebutuhan staf, analisis jabatan, dan anggaran. Tahap strategis untuk menentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan dan kualifikasi seperti apa yang harus mereka miliki. Meliputi analisis beban kerja, pemetaan jabatan, dan penyusunan anggaran gaji untuk satu periode ke depan. Tujuannya memastikan perusahaan tidak kekurangan orang saat beban kerja tinggi dan tidak kelebihan orang yang bisa bikin biaya operasional membengkak. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, pencarian bakat, wawancara, dan tes kompetensi, yaitu proses mencari kandidat terbaik dan memilih yang paling cocok dengan budaya perusahaan, yaitu mengatur cara pemasangan lowongan, metode tes, psikotes atau tes teknis, hingga alur wawancara siapa saja yang mewawancarai. Tujuannya mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat secara objektif dan transparan. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada onboarding and pelatihan, yaitu proses menyambut karyawan baru agar mereka cepat beradaptasi dan membekali mereka dengan keahlian yang dibutuhkan. Seperti jadwal orientasi kantor, pengenalan visi misi, serta program pelatihan teknis, misalnya menggunakan software perusahaan, ya seperti itu. Tujuannya mengurangi rasa canggung karyawan baru dan mempercepat mereka untuk mulai produktif bekerja. Selanjutnya nomor 4 yaitu manajemen kinerja, penetapan target, evaluasi berskala, dan umpan balik, yaitu sistem untuk memantau atau menilai dan meningkatkan kualitas kerja karyawan secara rutin. Seperti penentuan target, KPI, jadwal penilaian berskala, gitu, dan cara memberikan masukan, feedback yang membangun. Tujuannya memastikan kinerja karyawan tetap selaras dengan tujuan perusahaan dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Yang nomor 5 ada kompensasi dan manfaat. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka, seperti struktur penggajian, perhitungan lembur, bonus, asuransi, kesehatan, BPJS, hingga tunjangan hari raya. Tujuannya menjaga loyalitas karyawan agar mereka merasa dihargai secara finansial dan memastikan perusahaan mematuhi aturan pemerintah tentang upah. Yang nomor 6 ada pengembangan karir, yaitu memberikan jalur bagi karyawan untuk naik jabatan atau meningkatkan kompetensi dalam jangka panjang, seperti syarat kenaikan pangkat, promosi, program pendampingan, mentoring, atau pemberian beasiswa pelatihan. Tujuannya menghindari kejenuhan kerja dan memastikan perusahaan memiliki calon pemimpin masa depan dari internal sendiri. Nah ya, seperti itu langkah-langkah penting dalam siklus karyawan, ada 6 ya. Yang selanjutnya ada fundamental SOP sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada efisiensi. Nah, semua proses jadi lebih cepat karena sudah ada panduannya. Itu harus ada panduan. Yang kedua ada keadilan, tidak ada pilih kasih dalam menilai atau menggaji karyawan. Yang ketiga ada kepatuhan, perusahaan aman dari tuntutan hukum karena mengikuti regulasi pemerintah. Yang terakhir ada keterlibatan, yaitu karyawan merasa nyaman dan termotivasi karena manajemen sumber daya manusianya tertata rapi. Ya, seperti itulah materi kali ini ya, tentang SOP pengelolaan SDM. Ya, seperti itu. Bila ada yang kurang dimohon maafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.